Tim nasional U17 bermain imbang dengan tim nasional U17 Tajikistan pada ajang Piala Kemerdekaan. Di pertandingan ini gue melihat bahwa tim nasional Indonesia U17 bermain seperti mereka ketika mengikuti kualifikasi Piala Dunia ya, di mana di kualifikasi itu adalah ajang dari Piala Asia U17. Mereka bermain dengan skema yang sama, mereka bermain secara bertahan dengan formasi 5-4-1 dan mereka pun menunjukkan pertahanan yang cukup rapat dan juga ruang antar lini yang tidak terlalu lebar. Nah, di pertandingan ini memang sepertinya Coach Nova mencoba untuk melakukan beberapa eksperimen ya, karena ini memang adalah pertandingan uji coba gitu loh, bukan pertandingan resmi dan merupakan ajang dari persiapan Piala Dunia U17. Ya, ini bagus menurut gua karena memang ketika nanti kita akan bertanding di Piala Dunia U17, tim-tim yang akan kita lawan bisa jadi akan mempunyai kemampuan yang jauh di atas kita. Nah, dengan Tajikistan tadi gua melihatnya bahwa dari skill individu memang pemain Tajikistan sepertinya agak sedikit di atas dari pemain kita. Tapi secara kekompakan gitu, tim nasional Indonesia kalau menurut gua secara bermain tim sudah cukup bagus. Walaupun memang tadi gol yang diciptakan oleh Tajikistan adalah akibat dari kesalahan. Nah, mungkin ini pelajaran yang berharga gitu sebelum kita mengarungi Piala Dunia, bahwa kesalahan-kesalahan itu sebisa mungkin diminimalisir. Karena kesalahan sedikit saja bisa menyebabkan kita untuk kebobolan, apalagi nanti kita kalau lawan Brazil nanti di Piala Dunia nanti. Nah, itu fatal nanti bisa akibatnya. Jadi pelajaran menurut gua. Dan di gol kedua pun ketika kita kebobolan, gua melihatnya bahwa proses transisinya memang ada sedikit keterlambatan gitu di sisi kanannya kita. Karena pemain dari timnas Tajikistan berhasil masuk dari sisi kiri melalui skill individu dan mereka berhasil masuk ke dalam half space dan mereka berhasil melakukan cutback. Dan sayangnya memang secara posisi kita menang jumlah gitu. Ada 3 di lawan 4 seingat gua. Tapi sayangnya memang ada satu pemain yang tidak terjaga. Jadi sepertinya pemain lebih fokus untuk menjaga ruangnya, tidak melihat bahwa skema yang dilakukan oleh pemain Tajikistan ini dengan mencari ruang itu harus juga ditutup sebenarnya. Nah, itu yang mungkin menjadi pelajaran juga kalau menurut gua bagi para adik-adik kita tim nasional U17. Nah, secara penyerangan bagus, kita bisa menciptakan 2 gol. Dan 2 golnya ini menurut gue melalui skema yang cukup bagus juga gitu. Melalui serangan balik ke sayap dan kita crossing dan kita menciptakan gol melalui sundulan. Dan itu yang gol kedua kalau nggak salah. Dan untuk yang gol pertamanya pun juga adalah kejelian dari striker kita Mirza yang akhirnya pun diganti di babak kedua. Kasihan juga, mudah-mudahan cepat bisa recovery ya. Dia melihat celah bahwa umpan yang lambung ataupun crossing yang diberikan kepada dia berhasil dia terima tanpa disadari adanya pergerakan dia oleh pemain defendernya Tajikistan. Dan ini menurut gue luar biasa. Karena secara timing pun sangat pas sekali ketika dia bergerak di antara pemain, di ruang antara pemain Tajikistan. Dan itu tidak terjadi offside di gol yang kali ini. Ya, secara overall timnas U17 kita memang mempunyai performa yang cukup bagus kalau menurut gua, tapi memang masih banyak yang perlu dibenahi karena lawan-lawan kita tidak akan seperti Tajikistan, bahkan mungkin lebih di atas. Hanya satu tim Zambia kalau nggak salah yang dia masuk di pot 4 karena kita di pot 3. Tapi Tajikistan memang secara kemampuan sama kita 11-12, tapi secara skill individu memang sepertinya dia lebih baik dan kita mampu menutup itu dengan permainan timnya kita. Dan akhirnya adalah imbang dengan skor 2-2. Oke, masih ada 2 pertandingan lagi di ajang Piala Kemerdekaan ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari sisa 2 pertandingan ini. Hasil bukanlah masalah kalau menurut gua. Yang penting kita bisa mengambil ini sebagai hikmah dan membuat pelajaran yang berharga biar kita bisa mengevaluasi dan kita siap untuk menghadapi Piala Dunia U17 nanti di Qatar di bulan November. Lawan berikutnya adalah Uzbekistan dan juga Mali. Ya, tapi memang ya seperti diungkapkan oleh Ketua PSSI, sayangnya kita tidak dapat tim dari Amerika Selatan karena nanti salah satu lawan kita adalah Brazil. Ya, tapi nggak apa-apa, minimal kita bisa berlatih tanding dengan tim yang lebih kuat dari kita dan itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Jadi hasil bukanlah masalah. Oke, buat kalian para netizen juga jangan selalu
gampang tangan untuk memberikan komentar yang nggak jelas yang menurut gue. Dan ini anak muda, mereka masih bisa berkembang, kita biarkan mereka berkembang. Oke, maju sepak bola Indonesia.